Ini kan nanti akan dibacakan vonis Mas, jadwalnya jam 10 ya Mas, tapi sampai dengan saat ini sepertinya belum juga dimulai. Tanggapan Mas Novel mengenai keterlambatan waktu dulu Mas, gimana ini? Yang pertama, saya tidak sedang menunggu, jadi masalah terlambat saya nggak ngerti. Dan saya tidak tertarik untuk melihat sidangnya, karena sejak awal ketika saya memberikan perhatian, tidak ada hal yang menunjukkan ada sesuatu yang bisa dijadikan keyakinan untuk legitimasi proses itu. Saya justru melihat banyaknya kejanggalan, banyaknya permasalahan, yang sepertinya pihak-pihak yang di persidangan di sana sedang dengan sengaja mendelegitimasi sendiri proses persidangan itu. Jadi sulit bagi saya memahami bahwa proses ini proses yang diharapkan untuk terkait dengan kepentingan peradilan perkara pidana. Begini, saya bukan pihak, jadi saya bukan pihak. Hak saya sebagai warga negara diwakili oleh jaksa penuntut umum yang ternyata di persidangan justru seperti mewakili kepentingan terdakwa. Justru memberi kesan bahwa ada proses sandiwara di sana. Kan saya pikir saya tidak sedang memerlukan melihat sandiwara hari ini. Melihatnya bagaimana saya bisa menaruh harapan begitu ya. Sedangkan kalau dilihat, kita jangan lupa serangan kepada saya ini adalah salah satu bagian dari rangkaian serangan kepada orang-orang yang berjuang memberantas korupsi, baik di KPK maupun di luar KPK, yang semuanya tidak ada satupun yang diungkap. Satu-satunya yang berjalan dalam proses persidangan ini perkara saya, yang ternyata saya meyakini seperti ada upaya untuk menutupi pelaku sebenarnya atau menutupi peran pelaku-pelaku lainnya. Dan juga kita melihat kejanggalan-kejanggalan lain yang membuat kita semakin terheran-heran. Masa ada suatu perkara di mana saksi penting malah tidak diperiksa. Saksi penting malah justru tidak dihadirkan di persidangan. Ini kan berbahaya. Bahkan ada beberapa bukti yang sengaja tidak dimunculkan. Nah, ini kan menjadi pertanyaan. Ini persidangan ini sekedar memenuhi kepentingan saja atau menggali kebenaran material. Tapi kita harus bisa memastikan basis buktinya jelas. Tidak boleh menghukum orang yang basis pembuktiannya tidak jelas. Karena orang yang kemudian dalam proses hukum pidana itu dihukum dipidana, itu ada dua kemungkinan. Dia kalau yang dalam proses yang tidak benar yang saya katakan, bisa jadi dia orang yang dipaksa untuk kemudian dihukum. Bisa jadi dia orang yang turut dalam suatu skenario untuk minta dihukum. Dua-duanya tidak boleh. Oleh karena itu proses ini harus mencerminkan wajah hukum kita. Yang proses harus benar. Bukankah ada istilah dalam hukum pidana, lebih baik melepaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah.